Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, saudara-saudari, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah, Zat yang telah banyak melimpahkan nikmatnya kepada kita, Zat yang telah memberikan segala kemudahan dan kebaikan untuk kita sehingga dapat berkumpul di masjid yang mulia ini untuk menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semuanya mengharapkan kedekatan di sisi Allah, pahala dan keutamaan darinya. Tak lupa kita haturkan salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan membahas tafsir dari surat Al-Humazah. Setelah sebelumnya kita menyelesaikan tafsir dari surat Al-Fil, ya, maka pada malam ini kita akan membahas tafsir surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah, surat yang terdiri dari 9 ayat, dan dia tergolong dari surat Makkiyah, surat yang diturunkan di fase Mekah atau sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Dan ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, surat ini dinamakan dengan surat Al-Humazah karena mengambil dari ayat pertamanya yang berbunyi wailul likulli humazatil lumazah. Maka kata al-humazah itu diambil dari kata humazah sebagaimana yang tertera dalam ayat yang pertama dari surat ini. Maka dikenallah surat ini dengan surat Al-Humazah. Al-Humazah sendiri artinya pencela. Al-Humazah sendiri artinya pencela atau pengumpat. Nah, maka di dalam surat ini diterangkan tentang bahayanya mencela dan mengumpat. Dan ini dari afatul lisan, kata ulama, dari penyakit-penyakit lisan, yang mana di dalam agama kita
kita diperintahkan untuk menjaga lisan. Apalagi dia sebagai seorang mukmin, sebagai seorang mukminah, muslim dan muslimah, maka dia harus pandai-pandai menjaga lisannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Allah ingatkan kepada kita dari sekian banyak nikmat yang Allah telah anugerahkan sama kita. Salah satu nikmat itu adalah lisan dan kedua bibir. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain wa lisanau wa syafatain. Bukankah kami menjadikan untuk manusia ada dua mata, kemudian lisan dan dua bibir. Allah ingatkan itu sebagai suatu anugerah yang Allah berikan. Dua mata yang dengannya kalian bisa melihat, kalian bisa memandang. Lisan, kalian bisa berbicara, kalian bisa mengungkapkan isi hati kalian, kalian bisa berkomunikasi dengan sesama manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala ingatkan dua nikmat ini, mata dan lisan, agar kita betul-betul menjaga dia. Jangan sampai kita kufur nikmat. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara bentuk mensyukuri nikmat lisan ini adalah senantiasa kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Kita jaga dari perkara-perkara yang Allah murkai. Karena orang yang menjaga lisannya, ya, maka dia akan mendapatkan buah yang manis. Dia akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan ini akan nampak ketika kita melihat dari keutamaan orang-orang yang menjaga lisan itu. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi SAW di dalam khutbahnya selalu mengingatkan kepada para sahabat untuk berkata dengan perkataan-perkataan yang lurus. Ini sering dibaca oleh Nabi di dalam khutbatul hajah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, kemudian wa qulu qawlan sadida. Ucapkanlah ucapan-ucapan yang lurus. Ini kan dari lisan yang berbicara. Apa faedahnya ketika kita bisa menjaga lisan kita sehingga mengucapkan kalimat-kalimat yang lurus, kalimat-kalimat yang benar? Yuslih lakum a'malakum. Ini faedahnya. Allah akan memperbaiki amal-amal kalian, wa yaghfir lakum dunubakum, kemudian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Lihat dari faedah orang yang berkata dengan perkataan yang lurus, amalnya akan diperbaiki, dosanya akan diampuni. Wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Surat Al-Ahzab ayat 70 sampai 71. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjaga lisan kita. Kenapa? Karena setiap ucapan yang kita lontarkan, setiap kalimat yang kita sampaikan, akan ada malaikat yang mencatatnya. Allah menyatakan dalam Quran, ya, di dalam surat Qaf ayat yang ke-17 sampai 18, Allah menyatakan ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun kalimat yang kau lafadzkan, tidak ada satupun kalimat yang kau lontarkan, kecuali padanya ada malaikat raqibun atid
Malaikat Raqib Atid mencatat di kanan dan di kirimu. Setiap ucapanmu akan dicatat oleh malaikat itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ada suatu kisah seorang wanita tua yang dia ini ketika diajak ngobrol selalu ucapannya itu dia balas dengan ayat Quran. Ada orang ngajak dia ngobrol, ya dia hubungkan dengan ayat Quran. Setiap kali dia berbicara seperti itu. Akhirnya orang-orang pun terheran-heran dengan wanita tua ini. Kenapa dia begitu? Maka ada seseorang yang bertanya kepada anaknya, kenapa ibumu seperti itu? Maka kata anak-anaknya, ibuku dari semenjak 40 tahun memang seperti itu. Lah kenapa? Maka akhirnya orang ini penasaran, dia tanyakan sama ibu itu. Kenapa kamu selalu mengucapkan ayat Quran? Ketika diajak bicara, malah yang kau baca ayat Quran. Maka wanita tua ini menjawab, ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Dia bacakan ayat ini tadi. Tidak ada satupun kalimat yang diucapkan kecuali ada malaikat yang mencatatnya. Aku takut, aku khawatir. Kalau aku mengucapkan kalimat-kalimat yang sembarangan, malaikat itu mencatat dan nanti akan aku pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini kejujuran seseorang ya di dalam menjaga lisannya. Ya. Dan demikianlah seorang muslim. Seorang muslim itu ya artinya orang yang selamat orang lain dari gangguannya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah pernah menyatakan dalam riwayat Imam Al-Bukhari dari sahabat Ibnu Umar. Kata baginda Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sempurna itu adalah orang Islam yang selamat orang Islam lainnya dari gangguannya, baik gangguan lisan maupun gangguan tangannya. Dalam sebagian riwayat Nabi ditanya, ayyul muslimina khairun? Siapakah muslim yang terbaik itu? Nah, maka Nabi sebut hadis ini. Orang muslim yang terbaik adalah orang muslim yang paling pandai menjaga lisannya dan tangannya tidak mengganggu kaum muslimin lainnya. Itu orang Islam yang terbaik. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lisan ini penting untuk kita jaga. Karena begitu banyak orang-orang yang terjerumus ke dalam neraka gara-gara lisannya. Dia tidak bisa menahannya. Iya. Akhirnya terjadilah huru-hara, terjadi keributan, terjadi percekcokan, terjadi perkelahian, terjadi pembunuhan. Awalnya dari lisan. Karena celaan, makian, tersinggung dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Makanya Rasulullah SAW ingatkan para sahabat, orang ya akan dijamin masuk surga kalau dia bisa menjaga dua hal. Kata Nabi dalam hadis Sahal bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, man yatman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjamin untuk saya, dia jaga apa yang ada di antara kedua jenggotnya, maksudnya antara kumis dan jenggotnya, yaitu lisannya. Dan dia jaga apa yang ada di antara kedua pahanya, yaitu kemaluannya. Dia jaga dua ini, atman lahul jannah, saya jamin surga baginya. Karena betapa banyak orang yang masuk neraka gara-gara dua tadi, Pak. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ya, makanya penting kiranya kita menjaga lisan. Dan itu sebagai bentuk penjagaan kita terhadap iman kita. Makanya dalam hadis Arba'in Nawawi, Rasulullah menyatakan, mengingatkan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik
Kalau tidak ada mendapatkan ucapan yang baik, lebih baik diam. Ini sabda Nabi ini pernah dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengomentari ini hadis, kata Imam Syafi'i, idza takallamta, kalau kamu mau berbicara sama orang lain, fafakir, pikir-pikir terlebih dulu, kata Imam Syafi'i. Pikir-pikir terlebih dulu, jangan asal ngomong. Kalau nampak ternyata itu ucapan yang baik, takallam. Kalau nampak itu ucapanmu ucapan yang bagus, maka silahkan bicara. Tapi kalau tidak, atau kau ragu, ini baik atau buruk ya, maka kata Imam Syafi'i, amsik, tahan dulu. Sampai kau bisa pastikan ucapan yang keluar dari mulutmu itu ucapan yang baik. Nah, baru kau ucapkan. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ya, makanya orang yang berakal, ya, orang yang tahu akibat dari apa yang dia ucapkan, maka dia akan lebih banyak diam daripada berbicara. Nah, karena setiap ucapannya harus dia akan pertanggungjawabkan. Dan ingat, setiap kalimat yang kita lontarkan sulit untuk kita tarik kembali. Walaupun kita sudah mengklarifikasinya, orang masih ingat dengan ucapan itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, makanya jaga lisan kita, para jamaah. Nah, maka salah satu afatul lisan, kata para ulama, salah satu hal yang ditimbulkan, penyakit yang ditimbulkan oleh lisan ini, inilah apa yang disebut di dalam hadis, dalam surat yang mulia ini, yaitu mencela dan mengumpat. Para jamaah sekalian, mencela dan mengumpat. Dan yang dimaksud di dalam surat yang mulia ini, ya, ketika seseorang itu mengumpat, mencela orang lain, sekalipun yang namanya umpatan, yang namanya celaan, terkadang ditujukan oleh manusia itu bahkan kepada Sang Khalik, Sang Penciptanya sendiri, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Kok bisa ada orang yang mencela Allah Rabbul Alamin? Bisa jadi ada yang mencelanya secara langsung, ada yang mencelanya tidak secara langsung. Kalau secara langsung terang-terangan dia mencela Allah Subhanahu wa taala, seperti orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mencela Allah, Pak. Dalam Quran Allah katakan lisannya orang-orang Yahudi itu lancang, mengatakan bahwa innallaha faqirun wa nahnu agniya, kata orang Yahudi. Sesungguhnya Allah itu fakir, sementara kami adalah orang kaya. Makanya Allah itu minta-minta sama kami supaya kami sedekah. Menunjukkan Allah fakir, katanya. Celaan kepada Allah. Di ayat yang lain orang Yahudi juga mengatakan yadullahi maghlulah, tangannya Allah itu terbelenggu, tidak bisa ngapa-ngapain. Lihat celaannya orang Yahudi sama Allah. Makanya jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau Allah saja dicela oleh manusia, maka jangan heran kalau kita pun dicela sama orang lain. Allah saja Rabbul Alamin dicela. Makanya ada orang yang menghibur hatinya itu ketika dia sering dicela sama orang lain, sering dikritik sama orang lain. Apa katanya? Ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyul huda fa kaifa ana. Dalam bait syair dia bilang, Allah saja, karena dia sudah banyak celaan sama dia, Allah saja katanya tidak selamat dari celaan orang lain. Nabi juga begitu. Lah, apalagi saya? Apalagi saya, katanya. Ya kalau Allah saja ada yang mencelanya, Nabi pun ada yang mencelanya, apalagi saya? Nah, ini para jamaah sekalian. Nah, ada bentuk celaan kepada Allah mungkin tidak secara langsung. Bisa jadi orang itu tidak sadar kalau itu sebenarnya bentuk celaan juga kepada Allah. Bagaimana itu? Ketika dia mencela zaman.
Dan zaman itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Ya. Nah, inilah orang-orang yang beranggapan misalnya ada hari-hari tertentu sebagai hari sial, bulan-bulan tertentu sebagai bulan sial ini. Nah, celaan ini celaan kepada Allah sebenarnya ini. Tapi tidak secara langsung. Karena di dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya anak cucu Adam telah mencela diriku. Ketika dia mencela zaman, wa ana dahar, sementara aku yang menciptakan zaman itu. Uqallibul laila wan nahar, aku yang membolak-balikkan siang dan malam. Tidak boleh Pak kita mencela zaman. Mencela hari, mencela bulan. Kita bilang bulan ini bulan apa? Ya, ini sialan ini hari ini. Naam, subhanallah. Tak boleh yang seperti ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ketika kita mencela turun hujan misalnya. Kurang ajar hujan ini. Coba. Itu celaan, tidak boleh seperti itu, Pak. Nah, yang menciptakan itu Allah. Ketika kita mencela ciptaannya Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah mencela Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mencela sebahagian makhluk dari makhluk-makhluk Allah itu. Para jamaah sekalian, ini celaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Celaan kepada Rasulullah. Ya, tentu tidak samar bagi kita bagaimana ya orang-orang musyrikin dahulu mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu dikatakan majnun, orang gila. Rasulullah dikatakan sahir, tukang sihir, kahin, dukun. Rasul dikatakan syair, tukang syair aja itu. Dikiranya yang dibaca Rasulullah itu syair. Padahal yang dibaca Rasul itu Quran. Orang-orang musyrikin menyangka itu penyair itu. Mereka katakan, mereka hina Rasul dengan mengatakan abtar. Abtar itu artinya Pak, tidak ada keturunan laki-lakinya. Karena memang Rasul itu kan tidak ada anak laki-lakinya kecuali meninggal semuanya. Di usia belum genap 2 tahun sudah meninggal. Ibrahim, Abdullah, dan Al-Qasim. Tiga-tiganya meninggal. Yang hidup dewasa, tumbuh dewasa, cuman 4 anak wanitanya Nabi. Anak perempuan Nabi. Maka orang musyrikin mencelanya, oh Nabi ini abtar. Itu yang dicela oleh seorang yang bernama Al-As bin Wa'il. Al-As bin Wa'il. Katanya apa? Tidak usah kalian sibuk dengan Muhammad, tidak usah. Nanti kalau dia mati katanya, dia tidak ada lagi yang melanjutkan dia. Abtar dia itu, tidak ada anak laki-lakinya. Subhanallah. Dia cela Nabi kita seperti itu. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala balas celaannya ini. Inna syani'aka huwal abtar. Dalam surat apa? Al-Kautsar itu. Sesungguhnya yang mencelamu seperti itu, dia sendiri yang akan terputus. Dan terbukti di zaman ini. Al-As bin Wa'il, walaupun dia punya anak laki-laki, tapi tidak ada yang mengingat dia. Mungkin sebagian dari kita baru dengar, ada orang namanya Al-As bin Wa'il rupanya. Coba, dia sendiri yang terputus kan? Sementara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun betul tidak ada anak laki-lakinya, tapi beliau namanya selalu harum sampai detik ini dan sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Ini para pencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya celaan seperti ini dosa besar. Ya. Dosa besar. Yang pelakunya kalau ditegakkan hukum Islam, pelakunya itu ya dihukum mati, Pak. Kalau dalam syariatul Islam. Mencela Allah, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disebutkan di dalam surat ini, surat Al-Humazah, ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan celaan kepada sesama manusia. Walaupun tidak lebih besar daripada celaan kepada Rasulullah, bahkan kepada Allah, tetapi jangan anggap enteng celaan kepada manusia ini. Umpatan kepada manusia. Ini pun dosa besar yang diancam pelakunya sebagaimana yang tertera di dalam surat ini. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan
oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaan, umpatan, ini bahagian dari kibr, kesombongan. Ya. Karena tidaklah dia mencela orang tersebut, melainkan dia merasa dirinya lebih daripada orang yang dicela itu. Para jamaah sekalian, sementara kita ya dilarang untuk merendahkan saudara kita sesama muslim. Tak boleh. Ya. Rasulullah pernah bersabda, bihasbi mri'im minasyarr ayyahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu dikatakan buruk ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kita harus tawadhu. Sehebat apapun amal kita, sehebat apapun ilmu kita, tidak boleh kita merasa lebih tinggi daripada orang lain. Tawadhu. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang itu tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala pernah menyatakan, kata Imam Hasan Al-Basri ya, bahwasanya la yara musliman bi annahu la yara musliman illa annahu yaqul fi nafsihi, bahwa orang yang tawadhu itu ketika dia melihat saudaranya muslim yang lain, maka dia pun berkata di dalam hatinya, ya, huwa khairun minni, dia lebih baik dari diriku. Nah, itu orang tawadhu, Pak. Kalau mengatakan ana khairun minhu, nah ini ucapan iblis, saya lebih baik daripada dia. Itu kan ucapan iblis kepada Adam. Ketika tidak mau sujud kepada Adam, kata iblis apa? Ana khairun min, aku lebih baik daripada Adam. Ini sombong. Orang yang tawadhu ketika dia melihat saudaranya, huwa khairun min, dia lebih baik daripada saya. Nah, kata Imam Hasan Al-Basri, kalaulah ternyata saudaramu tersebut umurnya lebih tua daripada dirimu, maka katakan pada di dalam hatimu, dia lebih dulu mengenal Islam daripada saya. Berarti pahalanya lebih banyak daripada saya. Itu kalau umurnya lebih tua daripada dirimu. Tapi kalau ternyata saudaramu tersebut umurnya lebih muda daripada dirimu, maka katakanlah kepada dirimu, dosanya lebih sedikit daripada saya. Karena masih muda. Saya sudah tua, mungkin dosa yang kulakukan lebih banyak daripada dia. Nah, ini namanya orang tawadhu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka berhati-hatilah dari sifat al-humazah dan al-lumazah ini. Celaan, umpatan, hati-hati, Pak. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Terkadang kita sering mendengar orang-orang mengumpat, orang-orang mencela, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, di Facebook, ya. Di mana-mana terkadang kita lihat orang-orang ketika mencela orang lain, na'udzubillah. Ingat, sekarang, zaman sekarang ini, yang mewakili lisan kita adalah tulisan kita. Kita mungkin tidak berbicara, tidak bersuara, tapi ketika menulis status, ya, atau kita simpan di blognya kita, atau ya di dunia maya kita bermain di situ, itu mewakili ucapanmu itu. Apalagi di zaman sekarang sangat mudah tersebar itu informasi-informasi itu. Kita tulis status kita langsung tersebar. Kalau itu berisi umpatan, berisi celaan, nanti kau tanggung jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin. Para jamaah sekalian, makanya di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, innal abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Nabi, sesungguhnya ada seorang hamba, dia berucap dengan satu kalimat yang dia tidak fikirkan lagi akibat dari ucapan tersebut. Ternyata ucapan itu menyebabkan ia tergelincir ke dalam neraka sejauh jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lisan ini ya, ketika kita lepaskan begitu saja, hati-hati. Itu bisa menyebabkan kita dijerembabkan ke dalam api neraka. Ya. Sahabat Mu'ad bin Jabal
radhiyallahu an pernah meminta nasihat kepada Nabi. Meminta saran kepada Nabi. Maka Nabi SAW mengatakan, kuffa alaika hada. Tahanlah lisanmu ini, kata Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. Maka Mu'ad bertanya, ya Rasulullah, apakah manusia akan diazab hanya gara-gara ucapan lisannya? Kata Rasulullah SAW, sakilat ka ummuka ya Mu'ad. Kasihan kau wahai Mu'ad. Wahal yaqubbun nas finnari ala wujuhihim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Tidaklah ada seseorang yang dijerembabkan ke dalam neraka, dilemparkan ke dalam neraka, diseret di atas wajahnya. Lihat betapa hinanya dia, Pak. Orang kalau di dunia ya, mungkin diseret, mungkin dia terseret, badannya terseret. Ini kalau di neraka, orang diseret ke neraka itu wajahnya di bawah, Pak. Lalu diseret dia dengan wajahnya itu. Aw qala manakhirihim, atau di atas batang hidungnya. Setelah itu dilemparkan ke dalam neraka. Disebabkan apa? Disebabkan oleh lisannya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba betapa bahayanya lisan ini, para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya, perhatikan jangan sampai kita ya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya untuk kita ucapkan, hanya dorongan nafsu, dorongan emosi ya. Seorang mukmin itu pandai menjaga lisannya. Di hadis yang lain kata Nabi, laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi. Orang mukmin itu bukan orang yang suka mencela. Orang mukmin itu bukan orang yang suka melaknat. Orang mukmin itu bukan orang yang suka berkata-kata keji, dan orang mukmin itu bukan orang yang suka berkata-kata kotor. Kalau di lisannya yang keluar kebun binatang, ya, dia sebut orang lain seperti itu. Ya. Ini perlu dikoreksi keimanannya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Rasul tidak pernah seperti itu, para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sebagian orang terkadang dengan entengnya mengucapkan kalimat-kalimat celaan, cacian, ya keluar kamus-kamus binatang semuanya. Nah, untuk mencela orang lain, ya. Karena berbeda antara dia dengan orang tersebut, maka dia cela dengan celaan-celaan, na'udzubillah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Maka insyaallah taala ketika kita membaca tafsir dari surat Al-Humazah ini, kita akan tahu betapa bahayanya mengumpat dan mencela itu. Para hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca ayat pertama dari surat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wailul likulli humazatil lumazah. Surat ini dimulai dengan kata wail. Dan perlu diketahui bahwa surat yang dimulai dengan kata wail ada dua surat, Pak. Yang pertama surat ini surat Al-Humazah, dan yang kedua surat Al-Mutaffifin. Ya kan? Wailul lil mutaffifin. Celaka orang-orang yang mengurangi takaran dan timbangan. Nah, kalau ini wailul likulli humazatil lumazah, celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Wail secara bahasa artinya celaka, Pak. Binasa artinya. Disebutkan oleh sebagian para ahli tafsir, wail itu ya adalah sebuah lembah di dalam neraka jahanam ya yang sangat dalam. Yang disebutkan andaikan dimasukkan gunung ke dalamnya, maka gunung akan tenggelam dan hancur. Dan di dalam wail tersebut, lembah tersebut, ada nanah-nanah para penghuni neraka jahanam. Nah, itu penafsiran sebagai ulama, wail itu lembah di dalam neraka jahanam. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa lembahnya ini sedalam 40 tahun perjalanan.
Di neraka, Pak. Ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka sebagian ulama menafsirkan wail secara bahasa artinya binasa, celaka, dan ada yang menafsirkannya wail artinya ancaman dengan lembah yang ada di dalam neraka yang berisi nanah-nanah para penghuni neraka jahanam. Intinya mengerikan ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap pengumpat dan pencela. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh para ulama apa makna dari al-humazah dan al-lumazah. Ini dua ini, humazah dan lumazah ini dua kata yang hampir mirip. Kalau kita lihat dalam terjemahan artinya pengumpat dan pencela. Kan mirip-mirip itu. Pengumpat ya pencela. Pencela ya pengumpat juga. Kan mirip-mirip. Karena terkadang terjemahan itu, Pak, sulit untuk mewakili satu kata dalam bahasa Quran itu. Makanya untuk menerjemah secara harfiah Quran itu sulit. Karena untuk menerjemah satu katanya saja itu memiliki makna-makna yang sangat luas. Untuk bisa menerjemah harfiah itu sulit. Kebanyakan terjemahan itu global saja sifatnya. Ya, global saja sifatnya. Nah, dijelaskan, dijabarkan secara panjang lebar di dalam tafsir para ulama. Nah, ini para jamaah sekalian. Ya sama seperti ketika kita membahas tentang ayat Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman yang maha pengasih. Ar-Rahim yang maha penyayang. Apa bedanya? Yang maha pengasih, yang maha penyayang. Maha penyayang, yang maha pengasih. Itu kalau bahasa kita kan. Nah, cuman memang dia berasal dari akar kata yang sama. Yaitu kata rahmat. Rahman dari kata rahmat. Rahim juga dari kata rahmat. Bedanya apa? Nah, disitulah para penafsir ulama, para penafsir menjelaskan dan menjabarkannya. Nah, sama juga di sini. Apa itu humazah? Apa itu lumazah? Dijabarkan oleh para ulama ahli tafsir rahimahumullahu ta'ala. Ada yang mengatakan al-humazah adalah celaan dengan ucapan, Pak. Dengan lisan. Ya. Adapun al-lumazah celaan dengan perbuatan. Nah, beda kan? Jadi kalau al-humazah dengan ucapan, dia keluarkan di lisannya. Kalau lumazah itu dengan perbuatannya. Jadi perbuatannya mengejek orang, mencela orang. Nah, ini para jamaah sekalian. Makanya para ulama itu mengatakan, ya termasuk celaan kalau misalnya ada orang, ya maaf Pak, misalnya ada orang misalnya agak sumbing berbicaranya, kemudian kita tiru-tiru itu. Ya. Ini celaan itu, tidak boleh seperti itu. Ya. Atau misalnya ada orang berjalannya pincang-pincang, akhirnya diikuti, jalannya pincang-pincang juga. Nah, celaan itu namanya. Ya. Atau ada orang yang buta matanya sebelah, maka dia tiru-tiru. Gini-gini dia. Nah, celaan itu. Tidak boleh seperti itu. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Itu namanya apa? Lumazah. Celaan dengan perbuatan. Dan itu dosa. Ya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penafsiran sebagian ulama tentang al-humazah dengan al-lumazah itu. Ada juga yang mengatakan, membedakan kalau al-humazah itu adalah celaan kepada seseorang dalam keadaan orangnya tidak ada. Itu humazah. Sementara lumazah celaan di depan orangnya langsung. Makian di depan orangnya langsung. Kalau celaan tidak ada orangnya, itu namanya gibah namanya. Menggibah orang. Ya. Orangnya tidak sadar kalau dia lagi dicela, lagi dibicarai, lagi digosipi sama orang lain. Nah, itu namanya gibah itu. Nah, humazah ditafsirkan oleh sebagian ulama seperti itu. Celaan dalam keadaan orangnya tidak ada. Jadi kita mencela itu, Pak, haram hukumnya baik orangnya hadir di depan kita, ada di depan kita, atau orangnya tidak ada di depan kita. Kita bicara sama orang lain. Ya, si fulan itu nah, orangnya itu begini-begini. Nah,
Itu ghibah namanya. Kata Rasulullah SAW, al-ghibatu dzikruka akhoka bima yakrah. Kau menyebutkan saudaramu, dia tidak dengar, dia tidak tahu, padahal yang dia tidak suka kalau kau sebut seperti itu. Itu ghibah namanya. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, bagaimana kalau ternyata orang yang saya gibahi itu memang betul seperti itu? Kata Rasul, kalau benar seperti itu, faqad iktabtahu, maka kau telah menggibahnya. Jadi benar saja kau sudah menggibahnya. Wa illa, tapi kalau tidak benar, ya, maka kau telah memfitnahnya. Kata baginda Nabi SAW. Jadi hati-hati, Pak. Ya, menggibah ini termasuk dari dosa besar. Ya, perhatikan ya. Ada satu kisah disebutkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya, terkadang pada sebagian istri Nabi SAW terjadi sesuatu yang juga terjadi pada sebagian para wanita. Ya, tentu mereka adalah wanita-wanita yang mulia. Tetapi sifat-sifat kemanusiaan pun ada pada sebagian mereka. Disebutkan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebutkan Sofiyah, salah satu istri Nabi yang lain, ya, disebutkan, ya Rasulullah, cukuplah bagimu Sofiyah itu orangnya begini, begini, dan begini. Sebagian rawi yang menyebutkan itu, mereka katakan Ibunda Aisyah berkata ketika itu, Sofiyah itu orangnya pendek. Sofiyah itu orangnya pendek. Sofiyah tidak ada di situ ketika itu. Maka Rasulullah tegur Ibunda Aisyah. Kata Rasulullah SAW, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajathu. Wahai Aisyah, sungguh kau sudah mengucapkan satu kalimat, andaikan kalimatmu itu dicampur dengan lautan, niscaya akan mengotori lautan. Ditegur oleh Nabi SAW. Itu ghibah, tidak boleh. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati-hati. Ya, yang suka menggosip-gosip, hati-hati itu. Lisannya itu dijaga. Ya, menggosipi orang, menyebutkan hal-hal yang buruk, hati-hati, Pak. Nah, ghibah itu termasuk dosa besar dan dia termasuk dalam ancaman dalam ayat ini. Wailul likulli humazatil lumazah. Humazah itu salah satu penafsiran para ulama, yaitu tadi mencela orang lain dalam keadaan orang itu tidak hadir di situ. Itu mencela namanya, menggibah namanya. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, ini penafsiran para ulama terkait dengan al-humazah dengan al-lumazah. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Iya. Kemudian perlu diketahui, ketika dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengancam al-humazah dan al-lumazah, ya, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dahulu ada orang-orang yang bersifat seperti itu, suka mencela, suka mengumpat. Dan ternyata di zaman dulu orang yang suka mencela dan mengumpat adalah kaum munafikin. Orang-orang munafik, Pak. Mereka yang suka mencela dan mengumpat orang-orang yang beriman. Nah, ini yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa minhum may yalmizuka fis shadaqat." Dan di antara manusia, yaitu orang munafikin kata ulama, ada yang mencelamu, yang mengumpatmu dalam perihal sedekah. Nah, bagaimana itu orang munafikin mencela orang beriman dalam perihal sedekah? Nah, mereka itu, perkataan mereka itu menyakiti hati, Pak. Ketika ada sahabat yang bersedekah dengan sedekah yang sedikit, ya karena dia mungkin miskin, belum punya apa-apa, tapi dia bisa sedekah, sedikit sedekahnya. Apa kata orang munafik? Allah tidak butuh dengan sedekah yang begitu. Nah, menyakitin hati kan ucapannya. Allah tidak butuh dengan celaan Allah tidak butuh dengan sedekah yang dikit seperti itu. Apalah itu artinya? Ketika ada sahabat yang bersedekah dengan sedekah yang banyak, apa kata dia? Ini ria, ini orang mau pamer. Coba. Jadi salah semua orang. Bersedekah sedikit dibilang Allah tidak butuh dengan sedekah yang dikit. Bersedekah banyak dibilang pamer, mau ria.
Nah, ini kerjaannya orang-orang munafikin. Sementara mereka sendiri tidak sedekah. Nah, jadi di zaman dulu orang yang suka mengumpat dan mencela itu orang munafikin. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka diingatkan di dalam surat ini, jangan kalian itu seperti kaum munafikin. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dosa, Pak. Kalau kita berbicara tentang dosa, maka para ulama mengatakan dosa itu ya ada dua secara garis besar. Ada dosa yang kaitannya antara kita dengan Allah. Dosa yang kita buat antara kita dengan Allah. Ketika seseorang meninggalkan sholat 5 waktu, dosa antara dia dengan Allah. Ada dosa yang kaitannya dengan orang lain. Kira-kira dari dua dosa ini, Pak, mana yang lebih berat? Dosa kepada Allah atau dosa yang kaitannya sama orang lain? Kira-kira mana yang lebih berat? Dosa yang kaitannya kepada orang lain. Kenapa bukan kepada Allah? Karena Allah itu Maha Pengampun, Pak. Allah sekalipun manusia banyak berbuat dosa kepada Dia, Allah Maha Pengampun. Beda dengan manusia, Pak. Manusia itu sulit mau memaafkan orang lain. Dia tuntut kamu di akhirat nanti. Ini masalahnya. Kalau dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengampun. Iya. Allah Maha Pengampun. Tapi kalau sudah kaitannya dengan orang lain, dia tidak akan mau mengampuni. Di akhirat nanti diambilnya pahalamu. Makanya kata para ulama, dosa yang lebih mengerikan itu kalau berkaitan dengan hak orang lain. Karena dia bisa menuntut masalahnya. Ini para jamaah sekalian. Makanya masyhur dari ucapan Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullahu taala, kata Imam Sufyan As-Tsauri rahimahullah, la antalqallaha bisab'ina damban fima bainaka wa bainallahi ahwanu 'alaika min antalqallaha bidambin wahidin fima bainaka wa bainal ibad. Kata beliau rahimahullah, seandainya kau berjumpa dengan Allah dengan membawa 70 dosa, yang dosa itu antara kamu dengan Allah, itu masih lebih ringan, kata beliau, daripada kau berjumpa dengan Allah dengan membawa 1 dosa, tapi dosa itu berkaitan antara kamu dengan orang lain. Dia bisa tuntut kau. Coba para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, kira-kira dosa yang berkaitan dengan mengumpat dan mencela ini, apakah kaitannya dengan Allah atau orang lain? Orang lain, Pak. Hati-hati. Maka dosanya jauh lebih besar. Ketika dia tidak mau memaafkan, bagaimana? Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka perhatikan ayat yang pertama ini. Allah buka surat ini dengan celaan bagi para pengumpat dan pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang-orang yang mencela dan suka mengumpat. Tahan lisan kita, Pak. Hati-hati ketika kita berbicara, ya, ketika kita mengkritik orang lain, apalagi di medsos, di media sosial. Ini sering kita lihat kalimat-kalimat, ya, terkadang bahasa-bahasa kebun binatang banyak disampaikan di situ, ya. Ada juga yang dipeleset-pelesetkan. Ini hati-hati, Pak. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini mungkin ayat pertama yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Insyaallah ayat yang berikutnya kita akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Biidznillah taala, wallahu alam bisawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.